Di antara deru kendaraan kota Surabaya yang tak pernah berhenti, tersembunyi sebuah kampung yang seperti menolak lupa. Kampung Peneleh, tempat di mana lorong waktu terlipat, di mana jejak masa lalu masih terasa dalam pijakan kaki hari ini. Disinilah sejarah besar Indonesia yang sering tercatat dalam buku-buku pelajaran. Sesungguhnya tumbuh dari akar yang sederhana, dari gang-gang sempit, rumah-rumah tua, dan denyut kehidupan warga biasa. Ya, perkenalkan nama saya Gus Andri Adikusumo. Saya di sini sebagai Humas Kelompok Sadar Wisata Kampung Wisata Peneleh Heritage. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya adik-adik sekarang berada di titik delta, di mana kawasan yang dihimpit oleh dua sungai. Sungai Surabaya yang ada di depan ini, dan Sungai Undaan yang ada di belakang saya. Di tengah pemukiman padat, berdiri sebuah langgar kecil yang sangat istimewa. Langgar Dukur Kayu. Kata Dukur Kayu berarti di atas kayu, berujuk pada struktur langgar yang memang terbuat dari kayu jati tua dan dibangun sedikit lebih tinggi di tanah sekitarnya. Langgar ini bukan hanya tempat ibadah, ia adalah simbol spiritualitas dan ketahanan budaya. Dibangun lebih dari 1 abad lalu, langgar ini telah melewati berbagai zaman, dari kolonialisme, kemerdekaan, hingga era digital hari ini. Namun, satu hal tak berubah, langgar ini masih menjadi rumah ibadah, tempat belajar, dan ruang berkumpul warga. Ya, langgar Dukur Kayu ini dibangun sejak tahun 1893, di mana bukti otentiknya ada di dalam yang bertuliskan Arab Pego, Arab Gundul yang berbunyi awitipun jumeneng punika langgar tahun 1893 sasi setunggal, yang mana artinya bangunan langgar Dukur Kayu ini dibangun pada tahun 1893 di bulan pertama. Langgar Dukur Kayu ini memang mempunyai peran yang sangat berharga sekali. Jadi para berjuang di sini juga berkumpul, beristirahat, beribadah, sebagaimana umat muslim lainnya menjalankan sholat 5 waktu, saling ngobrol, saling membaca Al-Quran, dan ngaji-ngaji lainnya. Mengenai tentang kegiatan peran penting di dalam masa-masa perjuangan dulu, jadi memang Langgar Dukur Kayu ini mempunyai karismatik, semangat juang arek-arek Surabaya, khususnya yang ada di Lawang Seketeng, untuk terus berjuang untuk mencapai suatu kemenangan, yang mana memang di dalam Langgar Dukur Kayu ini di samping para pejuang juga para kiai-kiai yang memberikan wejangan-wejangan tentang agama dan tentang perjuangan. Kita mempunyai adat Kampung Lawang Seketeng ini ya, setiap hari Kamis, setiap minggunya diadakan yasinan yang berada di lantai bawah ini, ruangan bawah ini. Yang dulu ruangan ini memang dibuat berkumpulnya para pejuang untuk membicarakan tentang strategis perjuangan dan membaca Al-Quran. Lantas yang di atas untuk tempat peribadatan bagaimana mestinya. Ya, ini adalah sebuah Quran tulisan tangan seorang ulama yang berada di Langgar Dukur Kayu, yang mana tulisan tangan ini dari agenda kosong, yang mana lembar per lembar agenda ini ada stempel hologram kerajaan Hindia Belanda dan berkulitkan cover kulit dari kulit rusa. Ini bukti prasasti yang ada di Langgar Dukur Kayu ini yang menjelaskan tentang tahun pembangunan Langgar Dukur Kayu ini, yang ditulis dengan tulisan Arab Pego yang berbunyi awitipun jumeneng punika langgar tahun 1893
sasis tunggal. Ini salah satu bukti otentik kalawasannya. Di samping ada Grendel, yang mana Grendelnya itu pabriknya ada di negeri Belanda. Karena pada saat itu, pada tahun 1893 tidak ada toko Grendel yang banyak sekarang kita jumpai pada saat ini. Di samping ada tombak bermatakan puasa seperti pusaka, ada Quran tulisan tangan, ada naskah kuno, prasasti yang ada di tulisan Arab Pego. Banyak sekali sebenarnya sih. Di bawah juga ada peti, yang mana peti itu masih mempunyai gaya relief Singosarian dan kunci yang cukup lama sekali. Diperkirakan malah ratusan tahun karena memang masih memakai relief Singosarian. Peran dalam pendidikannya, karena Langgar Dukur Kayu ini sempat kita mengajarkan ngaji ke bocah-bocah kecil untuk membaca Al-Quran, bagaimana memberikan wawasan pendidikan tentang agama Islam dan tentang kehidupan sosialnya. Sampai sekarang ini Langgar ini masih dipergunakan oleh warga untuk tempat peribadatan dan adat-adat lainnya seperti selamatan, baca Yasin, memperingati hari-hari besar umat muslim seperti Maulid Nabi dan lain-lainnya. Karena memang di Langgar Dukur Kayu ini juga tersimpan di sini ada Quran tulisan tangan, yang mana Quran itu sebenarnya sebuah buku agenda kosong yang diberikan oleh kolonial Belanda pada saat itu pada seorang kiai. Karena memang kolonial Belanda itu sering memberikan hadiah seperti sebuah pistol, buah guci. Nah, ini seorang ulama, seorang kiai, diberilah buku kosong. Nah, yang namanya kiai akhirnya dibuatlah Al-Quran dengan tulisan tangan yang begitu indah. Setelah dicek oleh dinas arsip, dalam tulisan Al-Quran itu tidak ada penambahan dan pengurangannya. Juga seperti barang-barang yang cukup ternilai, nilai sejarahnya, seperti naskah kuno ini, tulisan yang di atas selebaran deluang, belum kertas, masih deluang. Jadi dirangkap 3 karena memang tipis sekali, belum ada kertas ya. Itu dituliskan dengan aksara Arab, Pego, dan masih memakai 5 hari Jawa seperti Pon, Kliwon, Wage, Legi. Dan naskah ini alhamdulillah menjuarai juara 1 sekota Surabaya. Di sisi lain kampung berdiri kompleks pemakaman tua yang memancarkan aura sunyi dan hikmat. Makam Peneleh didirikan pada abad ke-19. Makam ini awalnya diperuntukkan bagi kalangan Belanda dan pejabat tinggi kolonial. Namun, seiring waktu, makam ini juga menjadi tempat peristirahatan bagi tokoh-tokoh penting dari berbagai latar belakang, pendeta, penulis, saudagar, dan pejuang. Di antara nisan-nisan yang mulai aus oleh waktu, tersembunyi nama-nama besar yang pernah menjadi bagian dari sejarah kota Surabaya. Sebagian besar tidak dikenal lagi oleh generasi kini, namun jika ditelisik lebih jauh, nisan-nisan itu menyimpan cerita tentang perjuangan budaya, konflik kolonial, hingga toleransi antar umat. Ini sebenarnya adalah makam Eropa, yang mana banyak juga bukan dari warga Belanda aja, tapi ada dari Afrika, ada dari Jepang, ada dari Cina, dan kebanyakan dari Belanda. Makam Belanda ini dibangun pada tahun 1930-an, yang mana Belanda memang pada saat itu mencari makam yang berada di dataran tinggi, yang khawatirnya kan menghindari adanya banjir, biar tidak longsor dan tetap terjaga. Akhirnya terpilihlah di kawasan Gelaga Arum ini, di kawasan Penili ini. Dibangun oleh kolonial Belanda pada saat itu, satu-satunya makam yang terbesar berada di Surabaya, berada di Jawa Timur. Makam-makam yang mempunyai artistik, beberapa macam bangunan, ada yang berupa bangunan pilar, ada berupa bangunan besi yang mempunyai cerita nilai sejarah mengenai astrah-astrahnya. Ada salah satu pejabat Belanda pada saat itu, sebangsa seperti wali kota TJP Peres, ada gubernur pertama Hindia Belanda yang ada di Surabaya,
ada beberapa suster penyebar agama Katolik dan ada tokoh penyebar agama Katolik. Pemerintahan Hindia Belanda melarang kembangnya ajaran Kristen Katolik, tapi akhirnya ada beberapa penyebar agama Katolik dan akhirnya sempat dikuburkan di makam Eropa ini. Ya, memang kawasan makam Eropa ini, makam Penele ini dibangun pada tahun 1930. Satu-satunya makam yang dibangun oleh pemerintahan Kejayaan Hindia Belanda pada saat itu sebelum masa-masa kemerdekaan, di mana memang kawasan ini adalah makam Eropa yang paling besar yang berada di Jawa Timur. Dan infonya, kawasan makam Belanda yang cukup luas, satu-satunya kawasan makam Belanda, makam Eropa yang cukup luas yang berada di Indonesia ini. Kenapa memang dibilang cukup luas? Karena di sini luasnya hampir lebih dari 4 hektar. Yang di sini dimakamkan 17.000 warga keturunan Belanda, warga Belanda asli, atau ada warga Cina, Jepang, dan Afrika. Pada saat ini pemerintahan Surabaya pada khususnya sangat memerhatikan kebersihan dan merawat agar cukup nilai sejarahnya tidak begitu hilang dan tidak begitu punah. Ada bangunan-bangunan yang pernah runtuh akhirnya dibersihkan, ada dicat ulang seperti makam TJB Peres ini. Ini besinya ini asli dikirim dari negaranya. Sekarang dirawat, dicat ulang, dibersihkan, dicat ulang, ditata lagi mengenai tekel-tekelnya. Banyak sekali yang dilestarikan, dijaga oleh pemerintahan Surabaya. Di pertengahan di sini juga ada pohon yang cukup mengkhawatirkan untuk menimpa bangunan makam, dipotong, dibersihkan, ditata ulang, dikasih kursi-kursi ini. Bahkan ada CCTV-nya, CCTV, penerangan. Jadi sangat perhatian sekali pemerintahan Kota Surabaya terhadap makam Eropa yang berada di Kampung Wisata Penili Heritage ini. Mengenai nilai narasinya ya sangat-sangat cukup ternilai sekali karena memang di sini tetap ada kunjungan dari warga Belanda, warga Cina yang ingin masih mencari keluarganya. Kita juga sempat membuat film ya tentang Surabaya, tentang makam Belanda ini di dalam dengan drama kolosalnya, dan pemerintahan Kota Surabaya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan positif yang mengenai cerita tentang makam Belanda di Kelurahan Penili ini. Menjaga kampung ini bukan hanya tugas warga sekitar, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai bangsa agar tidak tercabut dari akar. Kampung Peneleh, makam Peneleh, dan Langgar Dukur Kayu adalah simbol dari kesinambungan antara masa lalu yang penuh makna